Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu sehingga dapat mengikuti pelaksanaan pembelajaran daring ini dengan sebaik-baiknya. Untuk sebelum pembelajaran ini, silakan memimpin doa. Devi. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan ditulis kehadirannya nih siapa saja. Juga jangan lupa nanti ada Google Form, nanti kalian juga bisa mengunjungi ya. Nanti saya kirim alamatnya. Nah, untuk kali ini pembelajaran kita, dan pembelajarannya adalah, jadi kita sekarang ini mengenai listrik arus searah, listrik arus searah. Dengan tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran, siswa dapat menganalisis dan merangkai komponen secara seri atau paralel dan dapat mempresentasikan alat yang dibuat. Nah, sebelum pembelajaran ini, pelajaran sebelum ini mengenai apa? Mungkin Nadia jawab. Dia masih di situ, apa keluar? Oh, masih ya. Halo Nadia. Sebelum pembelajaran ini, listrik arus listrik searah, kita sebelumnya telah belajar tentang apa? Mungkin yang lain bisa bantu? Selesai. Listrik. Ya. Listrik statis. Ya. Videonya? Belum Pak, masih muter-muter. Muter. Ya, tunggu aja ya. Sudah? Kedengeran nggak? Kedengeran Pak. Kedengeran. Listrik arus searah atau DC. DC itu panjangan direct current ya. Direct current. Listrik searah. Tenaga listrik seri, paralel, dan gabungan. Nah, ini sebetulnya di pelajaran di SMP udah ya, udah belajar ini. Iya Pak. Ini yang seri ini ya, ada R1, R2, R3, R1, R itu singkatan dari resistor atau hambatan listrik. V itu voltage atau tegangan. Kemudian yang ini, yang kedua yang sebelah kanan itu paralel. I itu artinya kuat arus. Nanti kalau ada pertanyaan ditulis, nanti disampaikan ke saya. Ya. Dan ini rangkaian gabungan tuh ini paralel 15 sama 30 ohm, yang 20 ini seri dengan yang paralel ini gabungan. Baterai. Ya, lanjut. Ini yang gabungan juga begini juga termasuk gabungan.
seri dulu, baru paralel. Ini komponen elektronik, lampu LED dan buzzer. Nah, ini contoh komponen. Untuk lampu ini yang merah nih. Kalau buzzer itu yang hitam, ini nanti bisa bunyi nih. Kalau yang lampu ini ada dua ini ya, apa ada? Dua gagang nih. Yang satu panjang, satu pendek. Paling panjang itu dihubunginya ke positif, kutub positif dari baterai yang di atas, di atas. Yang pendek itu yang negatif, jadi nanti bisa nyala. Apakah pada rangkaian paralel baterai lebih cepat bisa? Iya, baik pertanyaan ini. Jawabannya pada rangkaian daya baterai lebih cepat habis karena kuat arus lebih besar, Pak. Iya. Yang ini yang jawab nomor 1 ini ya, coba yang tadi kan nanya nomor 1 kan, yang nomor 2 nanya Siti. Siti bisa jawab pertanyaan nomor 2 nomor 1. Siapa? Ya. Baterai bereaksi spontan menghasilkan elektron dari kutub negatif dan mengalir pada rangkaian yang tertutup menuju kutub positif. Iya, betul ya. Lanjut, ini kita akan bagi kelompok ya. Itu ada komponen-komponen kan, kita akan merangkai, yaitu lampu dan buzzer, itu komponennya secara seri atau paralel. Ini akan saya tayangkan cara merangkainya di LKPD-nya ya. Sebentar, ada LKPD, nanti kalian isi. Ada petunjuk praktek. Saya share. LKPD. Ini terlihat nggak? Lembar kerja peserta didik. Nih, lihat ya. Atau satu lagi seperti ini. Ada 2. Nah, ini. Di solder. Nah, kalau mau bikin di sekolah juga bisa, nanti hari ini dicolok nanti. Nah, marah kasih isi ke Amel marah kasih yang ya. Hah? Nah, ini kalau kita buka sambungannya, ini mati. Nih, kalau disambung ya, wah, ini atau nyala. Ini, nah kedua kabel ini yang ketika dia tidak nyambung, ini nggak nyala atau bunyi, tapi ketika disambung, tuh. Nah, jadi yang membuat bunyi atau nyala itu kabel yang ini 2. Nah, ini sebagai sensornya. Ya. Kalau sensornya itu kita kasih, misalkan kita kasih garam ya. Ini garamnya itu dia masih kering, itu dia nggak bunyi, belum. Tapi kalau garamnya itu ditetesin air sebagai sensor hujan, nanti garamnya kalau kena air kan dia jadi lumer ya. Ini baru bunyi. Sudah terlihat belum? kita doakan baik. Ini ada yang mau bertanya siapa? Satria? Angkat tangan ya. Silakan Satria mau nanya. Air panas. Siram air.
Nah, dikasih air panas dia baru bunyi. Itu rangkaian ya. Kemudian LKPD diisi, nanti di-share kalian share yang nge-share LKPD. Terus kalian nanti juga nge-share foto dari alat yang kalian bikin. Yang sudah selesai mengisi LKPD dan membuat peralatan, silakan share. Pak. Ya, ini LKPD-nya sudah diisi nama. Yes. Ya, lanjut untuk lembar berikut, halaman berikut. Untuk isian, kesimpulan. Yang isian sama kesimpulan, Pak. Ya. Ya, sudah. Bagus. Terima kasih. Lanjut yang kegiatan, foto kegiatan di saat membuat alat. Ini sebelum jadinya, Pak. Ya, di bahan-bahan dan alatnya sebelum. Iya. Lanjut. Ini pas sudah jadinya, Pak, pas sudah nyala. Oke, ini sudah dicoba ya, sudah jadi. Ya, baik, terima kasih, Devi. Demikianlah kita sudah melaksanakan pembelajaran mengenai listrik searah atau DC. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, silakan mari kita simpulkan, dibacakan apanya hasil yang mungkin kalian sudah tulis. Devi. Kesimpulannya, listrik mengalir karena elektron dari baterai kutub negatif bergerak pada logam dan kembali menuju kutub positif. Ya, bagus. Betul. Bagus. Untuk yang kesimpulan selanjutnya ada lagi? Ada, Pak. Pada rangkaian paralel, kuat arus yang mengalir pada tiap komponen mengikuti hukum Ohm, V sama dengan IR, dan dayanya lebih besar karena tegangan tidak berbagi seperti pada rangkaian seri. Ya, baik sekali. Demikianlah pembelajaran listrik arus searah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa bersama. Ya, silakan pimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Sampai ketemu lagi ya untuk pembelajaran berikutnya. Jangan lupa mengenai listrik bolak-balik. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tayangan mengenai proses pembelajaran secara daring yang diikuti oleh siswa SMK dari SMK Nasihin, rangkaian listrik.
dan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Kemudian ditutup dengan membuat kesimpulan dari pembelajaran, kemudian mempresentasikan produk. Setelah mempresentasikan produk, diakhiri dengan kesimpulan, kemudian ditutup dengan bagaimana proses selanjutnya, belajar apa yang akan dipelajari, kemudian berdoa dan merencanakan. Untuk merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional seperti yang pada tayangan tadi, itu memang memerlukan waktu, energi, dan usaha yang lebih banyak daripada sekedar akan menyampaikan informasi pada murid. Tentu saja kita harus mengenal apa kebutuhan belajar mereka, berdasarkan profil belajar mereka, bagaimana diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga kebutuhan belajar murid dapat dipenuhi secara maksimal. Jadi setelah berdiferensiasi, kita juga membutuhkan kompetensi sosial emosional, baik itu kompetensi guru dan murid, sehingga dalam proses belajar mengajar, guru dapat menyapa, mengucapkan salam, mengajak, mempersilahkan berdoa bersama, mengawali pembelajaran dengan berdoa bersama, kemudian mempresentasikan apa yang akan dibawakan dalam pembelajaran, mempersilahkan murid untuk memberi komentar, pertanyaan, kemudian mempersilahkan murid untuk saling berdiskusi, tanya jawab, aktif untuk memahami materi, diskusi memecahkan solusi. Jadi untuk dalam memfasilitasi proses belajar murid itu bukan kompetensi sosial ekonomi, sosial emosional. Memang banyak kekurangan yang akan diperbaiki, yang harus diperbaiki ke depannya, baik itu dalam segi materi, penyampaian dalam pembelajaran, media belajar, kemudian produk, tugas, LKPD, evaluasi, sehingga setelah kita rencanakan untuk perbaikan, sehingga mutu dari pendidikan akan terus meningkat, sehingga khususnya untuk SMKS Anasihin dapat bersaing secara baik teknis maupun mutu pendidikan secara umum, bersaing dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah, baik regional, nasional, dan bahkan internasional. Jadi bisa juga ditambahkan dengan pembelajaran inovasi yang lebih baik. Demikian refleksi